kebaikan dibensinkan. Itulah mangan kumpul. Jangan merasa saya, kita. Ini filosofi ini untuk NKRI ini. Tak sebutir nasi pun tersisa ketika ia menyantap hidangan saat pagi, siang, atau malam. Hal itu sudah terbudaya, ilmu hidup termahal warisan orang tua. Tak pernah lepas hingga usianya kian diambang senja. Dialah tokoh usahawan sukses, bangsawan sekaligus agamawan. Satu sejarah terkenal di dunia, cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cheng Ho, panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cheng Ho, panglima kita. Di wilayah garis Katulistiwa Samarinda, Kalimantan Timur, terdapat lokasi lahan atas nama kepemilikan Yayasan Sumber Mas di Jalan Ruhuye Rahayu. Posisinya berada di antara rumah jabatan wali kota Samarinda dan komplek Universitas Mula Warman. Di dalamnya tampak berdiri anggun megah mempesona, serupa gedung putih bernama Hotel Puri Senyur, sarana pendidikan, sarana ibadah. La ilaha illallah Muhammad. Tepat di jalan raya ada sarana gedung kegiatan kebangsaan bersebelahan dengan gedung keadatan Dayak serta lahan komunitas keagamaan. Ketiga bangunan tersebut merupakan lahan hibah dari Yayasan Sumber Mas, sehingga terkesan tersirat dan tersurat merangkum sebutan wilayah hijau kebangsaan National Green Area. Itulah gagasan besar yang terwujudkan oleh seorang bocah kelahiran dari pelosok desa Senyur. Kayu itu nama bunganya, di atas nasi akan tajuknya. Yos kecil terlahir dari pelosok desa Senyur, Kalimantan Timur, bertepatan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kehidupan di masa kecil tidak jauh berbeda dengan anak-anak kampung yang lain. Bertelanjang kaki, bermain hujan, berteduh, kedinginan, bibir menggigil, menyaksikan petir menyambar-nyambar di angkasa. Tulangnya kena marah, sudah biasa terkena hukuman hingga besi tergantung 1 kilo di lehernya. Jiwa petualang Yos kecil betapa susah dibendung, pulang sekolah, kabur dari rumah, di tanah lapang berkejar-kejaran, menangkap kecapung, mengejar layangan, mengail ikan, berenang di sungai. Yos kecil sudah terpikir mencari uang sendiri, keliling kampung menjajakan es lilin, lalu hasil keuntungannya ditabung. Buku sejarah yang paling ia suka yaitu cerita Laksamana Cheng Ho yang berlayar dari negeri rumpun bambu dengan kapal layar raksasa membawa pasukan menjelajah ke seluruh dunia pada abad ke-14. 7 kali bolak-balik bersinggah ke Nusantara, berniaga sambil menyiarkan agama Islam, sehingga Laksamana Cheng Ho menjadi inspirasi pahlawan muslim hebat yang selalu membangun hubungan persaudaraan dari tingkat rakyat jelata hingga raja-raja. Di mana bumi dipijak maka langit dijunjung. Yos kecil dari desa Senyur itu yang di kemudian hari dikenal bernama Haji Muhammad Yos Sutomo, sosok yang mumpuni, disegani setiap detak nafas dan langkahnya, bermisi ikhtiar ikhtibar, patuh setia menjalankan perintah Allah, turut menyuburkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bisa jamin? Maka saya niatkan Cheng Ho, karena hanya Cheng Ho itu bisa melangkur supaya dengki. Sekarang kita ini dengki, zamana dengki tadi solarkan, kebaikan dibensinkan. Itulah mangan kumpul. Jangan merasa saya,
kita. Nah, ini filosofi ini untuk NKRI ini. Kalau selama saya ada keuangan saya insya Allah 2 minggu lagi bangun satu lagi di Senggotek. Doakan. Haji Muhammad Yosutomo dikenal pula pribadi yang dermawan. Sudah tak terhitung mengulurkan tangan bersumbangsi dalam pembangunan masjid di seputar wilayah Kalimantan Timur, memberangkatkan haji para karyawan, gemar bersedekah, menyantuni anak yatim piatu, dan setiap tahunnya tak pernah absen berkorban hewan sapi dan kambing di saat hari raya Idul Adha. Itulah kebahagiaan yang teramat sulit dilukiskan dengan kata-kata, menjadi sejarah mengesankan di sepanjang hidup Haji Muhammad Yosutomo. Menjadi cukup pantas apabila Haji Muhammad Yosutomo mendapat julukan Bapak Penyemangat, Bapak Inspirator, Motivator yang ampuh dan tangguh. Untuk meraih cita-cita yang selangit, perjuangan Haji Muhammad Yosutomo di masa lalu begitu berat, siap bersusah payah, memeras keringat, membanting tulang, perlu ketekunan dan kesabaran, dan setiap uang penghasilan yang didapat sangat dihargai, tidak suka berfoya-foya, tapi lebih gemar menabung. Dan hari ini, kerja keras yang dilakukan Haji Muhammad Yosutomo di masa lalu, harapan besar menjadi nyata di depan mata. Salah satu area yang begitu luas boleh disebut wilayah hijau kebangsaan, National Green Area. Haji Muhammad Yosutomo bukanlah pengusaha murni, hanya mengelola dan membesarkan perusahaannya. Namun, ada pembeda dari para pengusaha kebanyakan. Darah kebangsaannya begitu kental mengalir dalam darahnya. Semua bentuk usaha Haji Muhammad Yosutomo mempunyai 3 sisi satu arah tujuan, seperti Hotel Puri Senyur berdiri begitu megahnya, laksana gedung putih yang memiliki kekuatan multifungsional. Pertama, membangun perekonomian rakyat, menciptakan lapangan kerja di sekitar wilayah Kalimantan Timur, tempat persinggahan wisatawan dan kalangan lokal, nasional, bahkan internasional. Kedua, menjadi sarana keagamaan, memfasilitasi pengajian rutin di setiap bulannya. Jamaahnya terdiri para manula, para purna tugas, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, sampai generasi muda dan anak-anak, termasuk memelihara kerukunan umat beragama atau lintas agama sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam merawat, memperkuat, dan memperluas rahmatan lil alamin. Di samping Hotel Puri Senyur, tampak anggun berdiri Masjid Muhammad Chengho dengan warna serba hijau berkombinasi merah, bangunan berbentuk khas Tiongkok kuno, sebagai penghormatan tertinggi bagi Haji Muhammad Yosutomo kepada pahlawan legendaris Laksamana Chengho. Ketiga, Hotel Puri Senyur menjadi sarana kegiatan kebangsaan, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai Pancasila, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlihat pula bangunan sarana belajar dan mengajar taman kanak-kanak SD, SMP, dan SMA Fastabikul Khairat yang memiliki reputasi kreditasi A. Sistem pengelolaannya pun sangat baik, menyiapkan tenaga pengajar yang profesional, sekolah keagamaan yang diramu dengan kemodernan, mengikuti perkembangan zaman, serba digitalisasi. Bahkan sudah pula terjalin kerjasama dengan pemerintah Australia dalam meningkatkan mutu pendidikan ke arah go internasional. Di pinggir jalan raya, tak jauh dari jarak Hotel Puri Senyur, Haji Muhammad Yosutomo menghibahkan lahan untuk dijadikan kantor sekretariat Forum Kebangsaan Kalimantan Timur sebagai holding company dari pergerakan organisasi kemasyarakatan terdiri dari Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kalimantan Timur, sekarang bernama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kalimantan Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pembauran Kebangsaan, Forum Penanggulangan Terorisme, dan beberapa
forum lainnya yang kemudian bersebelahan dengan gedung Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur yang sudah kelihatan berdiri megah meski belum rampung seluruhnya, termasuk rencana lokasi gedung NU Center Kota Samarinda. Panglima Racun, gelar kehormatan dari ketua suku Dayak yang disandangkan kepada Haji Muhammad Yosutomo. Panglima Racun yang dimaknai bahwa setiap kata-kata yang terucap dari lisan terasa tajam mencengkram apabila menyuarakan nilai-nilai kebangsaan, kecintaan terhadap Pancasila agar diototkan supaya setiap anak bangsa memiliki mentalitas yang hebat, tidak lemah, rapuh, tidak menjadi musuh terhadap bangsa sendiri. Justru harus memiliki tekad kebersamaan membangun negeri, memajukan perekonomian, menghindari segala ketidakjujuran supaya anak cucu keturunan tidak menerima nasib mati berdiri dan berdarah. Tidak banyak di negeri bangsa ini tokoh seperti Haji Muhammad Yosutomo yang terlahir dari pelosok desa Senyiur, Kalimantan Timur, seorang tokoh yang tangguh, tidak hanya menyuburkan dunia usahanya tapi memiliki rasa solidaritas terhadap kegiatan sosial dan begitu kental kecintaannya kepada nilai-nilai Pancasila. Di dalam dadanya tertanam kekuatan pengabdian setia yang utuh dalam berkebangsaan, berkeagamaan dan berkenegaraan. Angin memiri kupasang, ditujui kontonganan, ku sarua tak lupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama Rontasari untuk ya Allah, nama mengurangi tutinaye paritena. Pasang tujui tontonana, tu sarua tak lupa. Batumi angin memiring, angin girang dingin-dingin, nama Rontasari buntu. Ya Allah, nama mengurangi tutinaye parisina. Ya Allah, nama mengurangi tutinaye
cuma pangan. Jangan sayang lantaran orang tua mau berpisah. Ingat kasihan Pak kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar orang dua, waktu saya sampai dona sadar sendiri. Itu istri saya. Jangan sayang lantaran orang dua mau berpisah. Ingat kasihan Pak kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar orang dua, waktu saya sampai orang sadar sendiri. Biar orang dua, waktu saya sampai orang sadar sendiri. Apabila pelaut mata kena
Terima kasih.